Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Ibu Rima di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada semester kedua. Materi untuk kelas 7 di semester 2 dimulai dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Di setiap wilayah kita memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda-beda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah itu akan menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di wilayah itu tersebut. Nah, kelangkaan bisa terjadi itu karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan pemenuhan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti muncul masalah tentang pemenuhan kebutuhan. Masalah tersebut disebut dengan masalah ekonomi. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dipenuhi oleh sumber daya yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, diperlukan kegiatan ekonomi yang menunjang. Memenuhi kebutuhan ekonomi memenuhi kebutuhan ekonomi itu harus mempunyai kreativitas dalam kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang kebutuhan dengan baik demi kesejahteraan manusia. Jadi supaya kebutuhan kita terpenuhi itu kita tuh harus kreatif sebagai manusia yang membutuhkan. Jadi harus istilahnya harus muter otak gitu. Nah, yang ininya lagi, kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi itu disebut makmur. Untuk mencapai kemakmuran itu, manusia harus berusaha melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu apa sih? Tindakan ekonomi itu adalah tindakan-tindakan pengorbanan baik berupa tenaga, waktu maupun materi. Lalu kebutuhan manusia banyak sekali sehingga tidak akan terpenuhi semua. Ya, dengan demikian kita harus melakukan skala prioritas nih. Mana yang paling penting kebutuhan yang harus kita penuhi itu. Skala prioritas itu apa sih, Bu? Skala prioritas itu adalah menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan dan yang tidak penting itu bisa ditunda penggunaannya. Lalu berikutnya, supaya kita tahu nih kebutuhan apa saja yang harus kita dahulukan atau diprioritaskan, ini Ibu akan menerangkan beberapa macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Contohnya makan, minum, pakaian, rumah. Kenapa rumah jadi kebutuhan primer? Kalau kita nggak punya rumah, maksudnya bukan rumah yang bagus ya, maksudnya tempat untuk berteduh aja, kan nanti kita kehujanan, kepanasan. Kalau kehujanan, kepanasan nanti sakit, meninggal. Apalagi makan sama minum gitu. Kalau tidak terpenuhi kan itu bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya misalkan karena kita sudah punya tempat tinggal, maka kita butuh tuh alat-alat rumah tangga. Ya, itu contohnya. Lalu yang ketiganya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan barang mewah. Tapi kebutuhan barang mewah itu harus terpenuhi dulu kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya misalkan kendaraan, motor, mobil gitu ya. Berikutnya, ada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan yang memberikan kepuasan kepada jasmani. Misalnya makan, minum, obat-obatan, olahraga, banyak lah ya kebutuhan jasmani nih. Jasmani itu fisik kita.
kita lapar harus makan, berarti itu kan fisik yang butuhnya. Lalu kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya kita mumet banget sekolah terus, belajar terus, berarti kita butuh rekreasi. Lalu kita butuh agama, lalu kita butuh membaca dan lain sebagainya. Berikutnya, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ada 2 juga sama kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan orang perorangan, misalkan kebutuhan ibu pribadi, makan, minum, pakaian, rumah, dan lain-lain. Lalu kebutuhan kelompok itu disebut juga dengan kebutuhan kolektif. Itu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Misalkan kita butuh jalan, ya, kita butuh sekolah, kita butuh pasar, kita butuh rumah sakit dan lain sebagainya, yang umum, ya, yang dipakai umum. Itu kebutuhan kelompok. Nah, macam-macam kebutuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, di sini di slide ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa cenah berbeda-beda kebutuhan manusia teh? Yang pertama karena perbedaan jenis kelamin. Kita lihat kebutuhan anak cowok sama anak cewek pasti beda. Kebutuhan ibu sama suami pasti beda karena itu berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Lalu faktor yang kedua, apa yang membedakan kebutuhan manusia? Tingkat pendidikan. Biasanya kalau yang tingkat pendidikannya tinggi butuh tuh komputer, laptop. Tapi yang tingkat pendidikannya rendah, dia pikir buat apa laptop? Karena dia tidak menggunakan gitu. Itu contohnya. Lalu perbedaan lingkungan tempat tinggal. Nih, kalau perbedaan lingkungan tempat tinggal, misalkan pakaian aja. Di pegunungan, yang suhunya dingin, sama di laut yang suhunya panas, itu pakaiannya akan berbeda. Kalau dingin, pasti kita butuh selimut, butuh jaket. Tapi sebaliknya, kalau di laut, nggak butuh jaket. Toh cuacanya gerah gitu. Jadi pasti bajunya yang tipis-tipis, ya. Lalu yang keempatnya, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti misalkan kalau dulu butuh HP, cukup dengan yang nit-nit. Kalau sekarang HP nit-nit nggak bisa dipakai daring, ibu. Sekolahnya kan sekarang daring, berarti HP-nya harus yang smartphone. Itu berarti ilmu teknologi yang mempengaruhinya. Lalu tingkat pendapatan itu gaji, ya. Pendapatan kita teh berapa, maksudnya gaji teh uang yang kita dapatkan tiap bulan atau tiap hari. Semakin besar pendapatan kita, biasanya kebutuhannya makin banyak. Tapi karena pendapatannya sedikit, kebutuhannya juga ya sedikit aja karena nggak bisa beli apa-apa gitu, ya. Itu adalah tingkat pendapatan. Yang berikutnya, perbedaan status sosial teh, contohnya misalnya kita mah orang biasa sama anak artis, pasti akan berbeda kebutuhannya. Kalau mereka kan artis-artis, misalkan butuhnya karena bikin konten, misalkan mereka butuh HP yang canggih atau gimana gitu, ya. Itu status sosial, ya. Lalu yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah perbedaan selera. Kalau selera itu berarti itu mah tergantung pribadinya masing-masing. Udah. Terima kasih anak-anak. Tolong simak lagi rekaman suara ibu. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan, ya. Insya Allah akan ketemu lagi minggu depan. Tapi jangan lupa tugas untuk minggu ini, kalian harus mencatat apa yang ibu terangkan barusan, lalu difoto hasilnya dan dikirimkan ke ibu, ya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kekurangannya ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.